gerakan silaturahim. Jadi konsepnya adalah jangan ada rumah yang tidak diketuk oleh kader PKS, jangan ada pemilih yang termasuk di dalam daftar pemilih tetap yang tidak didatangi oleh PKS. Kita yakin insya Allah survei kami menunjukkan bahwa kami sudah masuk di 5 besar sekarang, dan kami sekarang insya Allah mengejar supaya bisa masuk di 3 besar. Saya optimis 100% ya. Kita tidak boleh tidak optimis sama sekali. Ketika kita sudah mencanangkan bahwa kita akan 3 besar, tetap kita yakin sebagai 3 besar ya. Kalau kemudian ada sedikit prahara, tapi kita ingin prahara ini menjadi sebuah keberkahan, menjadi sebuah kebaikan. Ya, orang kan tidak nyangka PKS bisa memutihkan Jakarta, ternyata bisa kan? Mungkin ya sedikit kelompok yang bisa memutihkan Jakarta lewat pemenuhan Gelora Bung Karno ini. Tapi PKS alhamdulillah bisa memutihkan Gelora Bung Karno. Ini menandakan bahwa PKS sudah solid, konsolidasi sudah berhasil, dan kita siap menyongsong kemenangan 3 besar di Jawa Barat, di Indonesia ini. Secara umum 3 strategi kita mesin politik dari 2004, 2009, dan kita akan buktikan 2014. Mesin politik PKS solid. Lihat target 100.000, yang hadir 120 sampai 130 ya. Kalau kemarin katanya ada yang kosong, kita penuh semua, di luar penuh. Jadi mesin politik kita terbukti solid, bukan cuma di DKI, dan itu dibuktikan dengan kemenangan pilkada. Gubernur Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, kemudian Wali Kota Padang, PKS menang. Ya, jadi mesin politik jalan, kadernya luar biasa. Ya, kita membawa semangat selalu dekat dan melayani. Oleh karenanya jurus pertama dari PKS itu adalah turun ke bawah sedekat-dekatnya dengan masyarakat sampai ke tingkatan RW, bahkan RT dan komunitas-komunitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jurus yang kedua adalah mereka turun dan sekaligus melayani berbagai kebutuhan masyarakat, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Partai PKS seperti jargonnya cinta, kerja dan harmoni, dan juga termasuk jargon yang sebelumnya profesional, peduli dan peduli, itu yang saya ketahui. Sudah mampu gitu, sudah bisa memimpin Indonesia gitu ya. Karena dari berbagai masalah yang sering menerpa, PKS mampu melewatinya dengan tabah gitu. Alhamdulillah sih, kalau kita pikir ya namanya partai politik ada pasang surutnya. Tapi kita semua kader dan simpatisan PKS siap tetap mendukung kemenangan PKS. Nomor 3. Ya, ini salah satu bukti yang paling konkret bahwa beragam fitnah, beragam disinformasi, dan beragam konspirasi, beragam apapun yang ingin dilakukan oleh PKS ternyata tidak mempan. Kita terus berkomunikasi dengan masyarakat, meyakinkan masyarakat akan kualitas demokrasi ke depan. Kita harus memilih partai yang terbaik, kita harus memilih calon-calon yang terbaik untuk Indonesia yang terbaik ke depan ya. Tentu saja kualitas DPR kita sangat ditentukan oleh caleg-caleg yang akan hadir di sana nanti. Oleh karena itu kita sebagai PKS berusaha sekuat tenaga menampilkan, menawarkan kepada masyarakat caleg-caleg terbaik, kota-kota terbaik di negeri ini. Luar biasa bagusnya sekarang itulah. Seluruh kader sekarang bekerja keras, calon anggota dewannya juga bekerja keras semuanya, sehingga kami yakin sekarang elektabilitas kami memang sudah naik berdasarkan survei-survei. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah mengejar dari urutan kelima masuk ke 3 besar itu. Performa sudah bagus, terus tinggal diperbaiki lebih bagus lagi, lebih merayat lagi. Sekarang sudah merayat, tinggal lebih dekat lagi pada masyarakat. Kita tentu saja kalau ada istilah belusukan, kita sudah lebih dulu belusukan. Lihat pada musim banjir tahun-tahun 2004, siapa yang turun duluan? Anak-anak PKS kan. Ini menunjukkan bahwa kita lebih belusukan, kita lebih peduli pada masyarakat. Tinggal sekarang kita mengelola komunikasi dengan masyarakat lebih baik lagi. Mari bersama-sama PKS menghadirkan kemajuan Indonesia lebih baik lagi ke depan.
Berpolitik itu tidak perlu mempergunakan black campaign, tidak perlu membuli, tidak perlu memfitnah, tidak perlu ngerjain gitu. Berpolitik mestinya adalah sebuah kompetisi yang fair untuk kemudian menghadirkan siapa yang terbaik, untuk kemudian menjadi wakil rakyat yang terbaik, untuk kemudian memimpin negara karena mereka adalah yang terbaik. Mestinya ini yang dilakukan, dan harusnya KPU dan Bawaslu melakukan menghadirkan satu aturan dan sekaligus mengawasi agar kemudian betul-betul pemilu ini tidak menjadi pembuat pilu, tapi pemilu adalah pesta demokrasi. Bahwa apa yang diperlukan oleh Indonesia ke depan adalah sebuah otak yang baru, hati yang baru, dan tulang punggung yang baru. Siapapun yang ingin memimpin Indonesia tidak akan bisa memimpin Indonesia hanya karena dia menjadi seorang presiden. Siapapun yang ingin memimpin Indonesia baru bisa memimpin Indonesia kalau dia bisa menjadi otaknya Indonesia, hatinya Indonesia, dan tulang punggung Indonesia.